Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Salam edukasi. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan ya, kelas 4 semester 1. Anak-anak ya. Tetap semangat, simak baik-baik dan jangan lupa selalu kunjungi channelnya Pak Poda. Sebelumnya kita amati dulu yuk. Di sini ada kertas 1 ya, kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Nah, kita amati kertas yang kedua, kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Kertas 3, nah kita potong menjadi 6 bagian yang sama. Nah, kita akan bandingkan hasilnya. Mana yang lebih besar antara potongan kertas 1 dengan potongan kertas 2. Kita bandingkan mana yang lebih besar antara potongan kertas 1 dengan potongan kertas 3. Dan kita bandingkan mana yang lebih besar antara potongan kertas 2 dengan potongan kertas 3. Ya. Nah, ini diskusikan anak-anak ya, supaya kita bisa menemukan hasilnya. Nah, kita mulai akan membandingkan nilai pecahan pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu dalam membandingkan nilai pecahan kita menggunakan tanda seperti ini ya, lebih besar. Nah, ini lebih besar sebelah sini ya, atau di sini lebih kecil atau sama dengan ya. Kita mulai dari membandingkan nilai pecahan dengan berpenyebut sama ya. Anak-anak, untuk membandingkan berpenyebut sama ya, pecahan yang berpenyebut sama itu tidak terlalu susah. Cukup dengan melihat pembilangnya saja ya. Pembilangnya saja, semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, ayo kita perhatikan gambar berikut supaya lebih jelas. Nah, ini ada 3 kotak dengan 1 yang diarsir, maka nilai pecahannya 1/3. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dan ini ada 3 kotak dengan arsiran 2, maka nilai pecahannya adalah 2/3. Jadi kita bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama 1/3 dan gambar yang kedua 2/3. Ingat, karena penyebutnya sudah sama, maka hanya kita cukup melihat pembilangnya saja. Semakin kecil pembilangnya, maka nilainya akan kecil. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya pun akan besar. Ya, jadi bisa kita baca 1/3 maka kurang dari 2/3 karena di sini angkanya lebih kecil dari angka 2/3 ya. Untuk lebih jelas kita perhatikan gambar yang kedua ya. Contoh yang kedua, di sini ada gambar lingkaran dibagi 4 ya. Nah, berarti yang terarsirnya 3, nilai pecahannya adalah 3/4. Dan gambar yang ini dibagi 4 dengan terarsir 1, maka nilai pecahannya 1/4. Kita bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. 3/4 kita bandingkan dengan 1/4. Seperti tadi, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita melihat pembilangnya. Di sini pembilangnya 3/4 ya. 3 di sini angkanya lebih besar, maka nilai pecahannya juga lebih besar. Dan di sini adalah kecil, maka nilai pecahannya juga kecil. Jadi bisa kita baca 3/4 lebih besar atau lebih dari 1/4. Kita lanjut ke membandingkan nilai pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Nah, untuk membandingkan penyebut yang tidak sama, kita pakai beberapa cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Nah, masih ingat penyebut ada posisinya paling bawah ya. Bandingkan pecahan 2/4 dan 5/6. Kemudian kita tentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil. 2/4.
5/6. Di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu dengan cara kita mencari KPK dari 4 dan 6. Perkalian yang lebih kecil hasilnya adalah 12 dari perkalian 4 dan 6. Nah, di sini penyebutnya, ketika penyebutnya dikalikan 3 di sini, maka pembilangnya pun harus dikalikan 3. Di sini sudah diketahui yang berjumlah 12 adalah 4 dikali 3, 12. Maka pembilangnya pun kita kalikan 3. Di sini angkanya 2, maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Yang 5/6 pun sama, KPK-nya nilai penyebutnya sudah ketemu, yaitu sama-sama 12 ya, dan harus sama. Nah, di sini untuk 5/6 kita dapati dibagi 2. Nah, penyebutnya kita bagi 2. Dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2. Di sini karena penyebutan 6, maka 6 kita kalikan 2, 12. Nah, pembilangnya kita kalikan 2 juga, 5 dikali 2, 10. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya. 2/4 lebih kecil dari 5/6. Kenapa? Karena di sini ya 6 angkanya lebih kecil dari 10 ya. Nah, karena 6/12 angkanya lebih kecil dari 10/12. Paham ya? Kita lihat cara penyelesaian dengan perkalian silang ya. Kita akan membandingkan pecahan tidak sama penyebutnya dengan perkalian silang. Kita silangkan pembilang dengan penyebut yang kedua dan penyebut yang pertama dengan pembilang yang kedua. Nah, cara yang pertama ya, kita kalikan 4 dikali 8. Ya, kita akan mendapatkan hasil 32. Kita kalikan 5 kali 5 ya, penyebut dengan pembilang. Cara yang kedua, maka kita akan mendapatkan hasil 2/5. Di sini sudah bisa diketahui dari jumlah ini ya. 3/2 apakah lebih atau kurang dari 25? Nah, jadi kita baca ya, ternyata 3/2 itu lebih ya dari 2/5. Maka kita baca 4/5 kita bandingkan lebih besar dari 5/8. Karena 4/5 nilainya 32 dan 5/8 nilainya 25 ya. Kita lihat contoh yang kedua supaya lebih yakin kita pahamnya ya. 1/3 kita bandingkan dengan 1/2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kita bandingkan kembali penyebut dengan pembilang yang kedua ya. 3 dikali 1 nilainya 3 ya, jadi 2 adalah lebih kecil dari 3. Maka kita baca 1/3 lebih kecil dari 1/2 karena hasilnya di sini 2 lebih kecil dari angka 3 ya. 2 adalah 1/3 dan hasil 3 adalah dari 1/2. Kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Kita coba pada garis bilangan, ingat anak-anak, semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar ya. Begitu pula sebaliknya. Contoh ya, kita akan bandingkan pecahan dan menentukan bilangan yang lebih besar dari 2/3 dan 3/5 ya. 2/3 kita buat garis bilangannya dulu ya. Di sini kita tulis 0, 1/3, 2/3. Di sini 3/3 adalah nilainya 1 ya. Kita akan membandingkan 2/3. Kita buat satu lagi yaitu garis bilangan dari 3/5. Oke, kita kasih angka dulu 0, 1/5 karena yang akan dibandingkan 3/5 berarti kita harus buat 3 angka ya. 3, nah 4/5 boleh di sini. Di sini kita tulis 1 atau 5/5 ya. Ingat tadi, semakin ke kanan maka nilai pecahannya semakin besar.
Semakin ke kiri, nilai pecahannya akan semakin kecil. Kita akan membandingkan nilai 2/3 dengan 3/5. Kita bandingkan ya. Semakin ke kanan, maka akan semakin besar. Jadi, 2/3 lebih besar. Nah, 2/3 lebih besar dari 3/5. Karena 2/3 posisinya ada sebelah kanan dari 3/5. Atau 3/5. Nah, di sini 3/5 posisinya ada sebelah kiri dari 2/3, berarti lebih kecil dari 2/3. Mudah kan? Nah, kalau sudah mengerti dan pasti anak-anak paham, ayo kita mulai berlatih di rumah ya. Oke, siap? Nah, kita lihat contoh soal ini. Kita latih di rumah ya. Silakan salin di buku tugas, kerjakan ya. Dan nanti hasilnya minta dikoreksi oleh guru masing-masing atau oleh ayah dan ibu ya. Lihat video selanjutnya sebelumnya yang tadi sudah kita pelajari. Insya Allah kita bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Nah, sekaligus diskusikan kembali tadi cara membuat pecahan dari gambar kertas tadi. Oke anak-anak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.